Halo, Cah Bagus dan Cah Ayu sekalian. Jadi, kali ini saya bakal bahas isu yang sebenarnya ini basi juga sih, cuman naik lagi ke permukaan. Ya, ini isu kebocoran data atau data leakage, data theft, atau apapun itulah istilahnya bahasa Inggrisnya ya. Jadi, intinya yang namanya kebocoran data itu merupakan kebocoran yang biasanya itu data rahasia dari perusahaan, institusi, atau yang lebih panas lagi itu data identitas dari penggunanya. Saya nggak usah sebut lah institusinya apa, tapi intinya kebocoran data yang cukup naik ke permukaan kali ini kebocoran datanya itu 278 juta warga Indonesia. Konten kali ini saya rasa nggak ada faedahnya kalau cuman cari siapa yang salah dan penyebab kesalahannya apa dan siapa yang harus bertanggung jawab, itu kayaknya isunya udah cukup basi lah ya. Kali ini sih saya pengen bahas sebenarnya kenapa sih yang namanya kebocoran data ini sering sekali terjadi dan akan terus terjadi ke depannya dan nggak akan hilang dalam kira-kira waktu yang cukup panjang ke depannya ya. Alasan yang pertama itu tentu aja karena memang jumlah serangannya itu meningkat. Kenapa meningkat? Ya karena semakin banyak hacker, semakin banyak metode hacking yang muncul ke permukaan ya, dan semakin banyak juga perusahaan yang menyediakan data yang bisa dicuri. Dari data yang berhasil dihimpun itu sekitar 60% dari profesional di bidang IT itu mengalami kebocoran data yang serius. Bahkan saya sendiri itu juga mengalami kebobolan data. Hal tersebut sebenarnya ya memang umum sih ya, karena dewasa ini apalagi setelah new normal yang namanya penetrasi penggunaan internet itu akan naik dan jumlah data yang tersebar di internet ini juga semakin lama semakin besar jumlahnya. Nah, data itu biarpun disimpan dengan sangat baik dan security yang tinggi, tetap saja ketika terjadi suatu kesalahan itu bisa terjadi yang namanya data breach itu. Dan di sini saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, karena perusahaan sebesar Facebook, sebesar LinkedIn itu bahkan pernah juga terkena data breach. Perusahaan itu perusahaan teknologi yang sangat besar dan tidak bisa diragukan terkait kompetensi mereka di bidang cybersecurity ini. Perkembangan teknologi terkait hacking itu juga semakin mengerikan ya. Dengan teknologi artificial intelligence itu tuh ini bisa digunakan untuk keperluan yang sebenarnya itu tidak membantu manusia tapi membantu hacker. Itu memang suatu hal yang terjadi saat ini dan nggak bisa diapa-apakan lagi gitu. Perkembangan teknologi tidak hanya untuk keperluan yang baik, tapi ya bisa digunakan untuk keperluan yang tidak baik atau menguntungkan satu dua pihak dan merugikan banyak pihak. Itu memang menjadi suatu bisnis dan ini menjadi pembahasan kita yang kedua. Alasan kedua kenapa serangan cyber ini jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun ya karena memang perkembangan cyber ekonomi ini luar biasa pesat. Sebenarnya salah satu alasan kenapa teknologi dan otak manusia itu berkembang itu karena yang pertama peperangan dan yang kedua itu uang. Uang ini menjadi salah satu alasan pendorong kenapa serangan cyber untuk pencurian data ini semakin marak ya karena memang ada nilai uangnya di situ. Kalau ada nilai uangnya di situ tentu aja orang tertarik ke situ dan nggak bisa dipungkiri loh kalau ada uang di situ pasti hampir bisa dipastikan itu akan ada cukongnya yang main di situ atau istilahnya orang yang uangnya banyak. Jadi di industri penjualan data ini sebenarnya nggak cuman orang-orang yang sifatnya hacker atau orang yang sangat paham dengan teknologi hacking, cybersecurity dan kawan-kawan. Nggak selamanya seperti itu karena mereka yang hacking ini yang punya keahlian teknologi ini itu kan ya juga butuh makan ya dan mereka juga butuh pendanaan untuk mendanai operasi mereka. Nah disinilah muncul sponsorship memungkinkan ada simbiosis mutualisme antara hacker dan juga investor atau sponsor dari aktivitas mereka ini dan simbiosis mutualisme inilah yang menyebabkan dua kalangan yang berbeda ini menjadi satu dan menjadi salah satu faktor kenapa jumlah serangan cybersecurity untuk data theft ini itu jumlahnya menjadi semakin tinggi ya.
Alasan selanjutnya ini kita lihat dari sisi siapa yang diserang ya. Karena dengan ada uang di situ dan jumlah penyerangannya semakin banyak dan ada sponsor, ada uang yang mengalir di sana, kita sebenarnya nggak bisa sekedar di sisi itu aja. Yang namanya data breach atau serangan yang berhasil, itu tentu saja sebenarnya gabungan antara orang yang diserang, terkena serangan dan tidak bisa mempertahankan diri gitu kan. Coba kita lihat dari sisi orang yang diserang atau victimnya ya. Data theft atau data leakage itu sering sekali bukan selalu. Itu terjadi karena social hacking atau kesalahan yang terjadi karena human error. Sebenarnya tuh ini menjadi satu persoalan. Kenapa ini terjadi gitu ya? Ya karena memang talenta-talenta yang ada di seluruh dunia sih, sebenarnya nggak cuma Indonesia, itu tidak teredukasi dengan baik masalah cyber security ini. Kalau orang taunya security, pikirannya pasti satpam ya. Pikirannya apalah itu yang tidak jauh-jauh dari fisik dan juga senjata api gitu. Tapi sebenarnya cyber security ini tuh memiliki risiko yang cukup besar dan itu sebenarnya suatu hal yang wajib diinvestasikan juga. Memang 27% dari data breach itu sumbernya ya human error. Bahkan sebenarnya ya kalau mau dibilang cyber insurance itu juga ada loh jasanya. Jadi asuransi itu tidak hanya sekedar kerusakan fisik, misalnya meledak atau apa, tapi cyber attack juga bisa diasuransi. Dan saya pikir mungkin 90% perusahaan di Indonesia ini tidak mengenal apa itu cyber insurance. Alasan keempat itu karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Jadi kita semua tuh tahu yang namanya perusahaan-perusahaan atau institusi besar yang ada di negara kita ini itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang umurnya sudah di atas let's say 20 tahun. Dan perusahaan-perusahaan itu ada sebelum perkembangan teknologi yang luar biasa besar ini. Nah, dari situ tuh sebenarnya perkembangan teknologi itu menjadi suatu hal yang menolong mereka, cuman nggak 100% ya, nggak 100% perusahaan-perusahaan itu tuh siap atas perkembangan teknologi yang luar biasa besar itu. Ya kita nggak usah ngomong lah, ada institusi yang di negara kita ini yang selalu kewalahan menghadapi orderan di saat lebaran. Dan itu sepertinya suatu permasalahan yang berulang kali, karena memang tidak ada strategi untuk menghadapi isu terkait teknologi ini, dan kebijakan terkait cyber security ini bukan sesuatu yang sering muncul di permukaan ya, karena kalau ada breach itu kan sering dirahasiakan ya. Intinya dari situ tuh kita bisa lihat bahwa perkembangan teknologi ini, apalagi dengan ada IoT ya, dengan artificial intelligence itu, AI itu bisa ngehack suatu sistem, melakukan penetrasi. Dan juga dengan IoT, sebuah kulkas AC itu tuh bisa menjadi vulnerability yang bisa diserang oleh para hacker. Dengan perkembangan teknologi yang besar ini tuh tidak semua perusahaan atau institusi itu siap dengan adanya hal seperti ini, dengan adanya serangan-serangan cyber attack seperti ini. Di poin terakhir ini, saya tuh mau nggak mau harus menyalahkan ya, karena memang ya ini apa adanya. Ini adalah terkait regulasi. Karena memang yang namanya regulasi itu adalah sesuatu yang mengatur dan mengikat. Kalau kita tidak punya regulasi, tidak ada dasar bahkan pemerintah sendiri untuk menegakkan suatu kebenaran gitu, kalau nggak ada regulasinya. Nah, ini merupakan hal yang tidak ditemui di negara-negara maju. Karena katakanlah untuk proteksi data pribadi itu ada yang namanya GDPR, dan itu tuh banyak sekali kisah-kisah menyeramkan atau horror story dari GDPR, karena mereka itu bisa mengancam denda yang luar biasa besar, bahkan sampai 20.000 euro. Sangat menyeramkan sekali gitu isu-isu dari GDPR ini. Dan di negara kita tercinta, RUU perlindungan data pribadi itu sampai sekarang tuh kayaknya udah dilupakan sih, udah nggak ada lagi yang membahas. Mungkin akan dibahas lagi setelah ada isu yang besar ini. Nggak mau sih, memang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa besar dan pergerakan data yang luar biasa masif juga gitu, itu memang regulasi terkait data pribadi ini harus segera ditegakkan, memang harus segera disahkan. Karena tanpa ada regulasi memang kita tidak bisa menuntut apapun. Ya paling diberitakan media, indeks kepercayaan rakyat terhadap pemerintah turun, tapi kan tidak ada institusi besar yang sebenarnya lalai itu dituntut, itu tidak bisa ya, karena tidak ada dasar hukumnya, dan yang dirugikan ya hanya konsumen akhirnya gitu. Kurang lebih begini pembahasan dari saya. Kalau memang ada kekurangan, ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Kalau suka videonya silahkan di like. Kalau belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau emang nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Kalau ada teman-temanmu yang membutuhkan informasi dari video ini, silahkan di share aja. Dari saya rasa saya cukupkan aja. See you in the next video. Bye bye.